Oke, yuk. Jadi itu teman-teman yang harus kita siapkan dulu ya. Itu persiapannya. Paling penting cuma satu teman-teman. Modal di bisnis network itu apa sih? Cuma semangat doang. Kalau Anda semangat mau belajar, Anda yakin bahwa ini bisnis Anda, semuanya pasti jalan dengan baik. Ya. Oke, kemudian berikutnya apa teman-teman? Berikutnya adalah kita belajar lagi satu. Nah, sekarang saya tanya dulu teman-teman. Anda mau sukses nggak? Mau. Yang mau sukses dikit. Ya, ini Mau. Nah, kan Mau orang banget. kan Mau banget. telat. Yang telat juga loh suksesnya. Nah, iya nggak boleh telat makanya teman-teman ya. Oke, sekarang yang disebut bisnis sukses itu kalau apa sih teman-teman? Bisnis disebut sukses itu kalau banyak cabangnya teman-teman. Betul nggak? Ya kan? Jaringannya. Bisnisnya sukses tuh. Ayam goreng ini sukses. Kenapa? Karena cabangnya di mana-mana. Betul ya? Oh, kopi ini sekarang jualan sukses tuh. Kenapa? Di setiap kota ada, teman-teman. Betul nggak, teman-teman? Ya. Jadi, yang namanya bisnis apapun, kalau bisnis konvensional aja kita bicara begitu ya. Kalau punya banyak cabang di mana-mana. Apa bedanya sama network? Nggak ada bedanya, teman-teman. Jadi, di bisnis network ini, apa sih yang kita lakukan sebenarnya? Yang kita lakukan adalah kita belajar untuk open franchise sebanyak-banyaknya, teman-teman. Ya, Anda harus open franchise sebanyak-banyaknya. Itu yang harus kita lakukan, teman-teman ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa punya open franchise sebanyak-banyaknya? Kita lakukan yang namanya ini, teman-teman. Ada first skill pertama yang harus kita lakukan. Apa itu, teman-teman? Apa sih orang kalau udah gabung di bisnis ini pertama kali harus belajar apa sih? Apa sih yang harus diajari? Ini anggap teman-teman, Anda harus punya anggapan bahwa Anda ini orang baru. Ya kan? Coba sih kalau saya orang baru masuk pertama kali. Kira-kira saya melakukan apa ya? Bisa langsung presentasi nggak? Enggak. Enggak. Bisa langsung jualan nggak? Enggak. Enggak juga. Berarti apa yang harus dilakukan pertama? Gini teman-teman, ingat ya teman-teman ya, ini juga berlaku untuk Anda nanti kalau punya tim baru. Kalau Anda punya rekrut orang, oke, begitu Anda selesai rekrut orangnya oke bergabung sama Anda, apa sih yang harus diajarkan pertama sama mereka teman-teman? Yang harus diajarkan sama mereka pertama kali adalah bukan produknya, bukan presentasinya teman-teman. Tapi Anda harus ajarkan bagaimana caranya mengundang atau membuat janji temu. Kenapa sih kok Pak begitu? Kok nggak ngajari produk knowledge segala macam? Itu juga perlu belajar. Tapi ini yang paling penting Anda harus ajari. Kalau Anda mau ngajari produk knowledge, Anda mau ngajari cara menjual segala macam, Anda gampang teman-teman. Ikutkan di training. Di perusahaan sudah ada trainingnya. Ada training product knowledge. Silahkan ikut di sana. Nanti kita juga akan siapkan training tips namanya untuk belajar marketing plan. Ikutkan di sana saja teman-teman. Tapi hal yang paling utama adalah kita harus mengajarkan mereka untuk cara ngundang dan bagaimana cara buat janji temu. Kenapa? Karena gini teman-teman, pada saat Anda merekrut seseorang, dalam waktu 30 hari, Anda harus buat mereka terima bonus. Ya, Anda harus buat mereka terima bonus. Kenapa mesti begitu? Saya tanya teman-teman. Kalau misalkan ada orang gabung sama Anda nih di bisnis ini, kemudian selama 30 hari mereka nggak terima bonus, apa yang terjadi sama mereka? Apa yang terjadi? Muntaber berdarah-darah. Nah, tuh, muntaber berdarah-darah. Kenapa? Orangnya pasti down, orangnya pasti lemes, orangnya pasti kehilangan semangat, orangnya muntaber. Muntaber itu artinya apa teman-teman? Bukan sakit, mencret-mencret, bukan. Tapi mundur tanpa berita. Mundur tanpa marah-marah. Sambil marah-marah lagi. Ya, sambil marah-marah lagi. Waduh, itu ditambahin ya. Artinya apa teman-teman? Artinya apa? Kita punya tanggung jawab. Kalau orang sudah memang masuk di bisnis ini dan mereka mau berbisnis bersama Anda, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus dampingi dia selama 30 hari, teman-teman. Buat mereka, bantu mereka punya bonus. Itu yang terpenting, teman-teman. Nah, gimana caranya mereka dapat bonus? Caranya adalah ajarkan mereka untuk membuat janji temu. Ya, ajarkan mereka untuk ngundang di acara. Pertanyaannya sekarang gini, gimana caranya, Pak? Bagaimana cara yang ngundang sama bikin janji temu? Kita ajarkan yang paling simpel, teman-teman. Apakah yang terbaik belum tentu juga, tapi minimal mereka tahu dasarnya, basicnya gimana, gitu ya. Oke, sekarang saya minta gini, teman-teman. Ini anggap Anda punya tim baru ya, Anda punya member baru. Apa pertama kali yang harus Anda lakukan? Oke, sudah siapkan kertas dan ballpoint? Sudah siap, teman-teman? Sudah ya? Oke. Sekarang saya minta tolong Anda semua untuk tuliskan 20 nama orang. 20 nama orang di sekitar Anda yang Anda kenal yang suka berjualan atau suka berdagang, teman-teman. Oke? 20 nama orang di sekitar Anda yang suka jualan atau suka
dagang. Ayo, Anda tulis sekarang. Saya kasih waktu 2 menit. Yang sudah selesai, tolong Anda bilang, sudah, gitu ya. Anda bilang, sudah. Kalau yang sudah, Anda tolong bilang, sudah. Nyalakan mikrofonnya, bilang, sudah, gitu ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit, teman-teman. Coba dipikirkan, 20 orang di sekitar Anda yang kira-kira suka jualan atau suka dagang. Mungkin Anda beberapa hari ini ketemu sama, baru ditawarin kemarin, ini ada ayam goreng, ada begini-gini. Nah, itu berarti orang suka dagang, suka jualan, teman-teman. Ada orang yang nawarin, apa tuh, sayur misalkan, atau udah catat dulu, teman-teman. Tulis dulu nama orang, 20 nama di sekitar Anda, orang-orang yang Anda kenal lah ya, nggak usah sekitar tuh belum tentu dekat, teman-teman, ya. Boleh juga, Pak, ini di kota lain, boleh, bisa juga. Kenapa? Nanti saya mengajarkan Anda bagaimana caranya prospek lewat video call. Ya, ini keren banget, teman-teman. Ini keren. Ini terobosan baru nih. Kita prospek orang lewat video call dan closing. Closingnya nggak main-main. 10.600.000. Wah, yuk. Asik kan? Gimana caranya? Yuk, kita mulai dari yang basicnya dulu, teman-teman ya. Tolong tulis nama 20 nama orang yang suka jualan atau suka dagang. Sudah selesai? Belum. Belum ada yang selesai. Oke. Semangat ya. Kita memasuki babak baru dalam berbisnis, teman-teman. Dan saya yakin kalau Anda lakukan ini secara konsisten aja, pasti bonus Anda berlipat-lipat. Sudah? Kurang berapa? Sudah dapat berapa? Bu Ija sudah? Oke. Sudah selesai? 20 namanya? Yuk, dicoba ya teman-teman ya. Karena habis ini saya mau ajari Anda bagaimana cara memprospek 20 nama itu menjadi partner bisnis Anda. Sudah. Sudah? Siapa yang sudah? Mbak Emil? Ya, oke. Sip, mantap. Oke, yang lain? Pertama selesai, Mbak Emil sudah selesai. Let's go, let's go, let's go. Siapa lagi yang sudah selesai? Bu, tolong nama. Ini kok ada, ini satu ruangan rasanya ya? Iya, Ada kita satu berdua. ruangan ya? Oke. Sebentar, ini Galaxy A30 ini siapa ya? Itu Ibu Ulan. Bu Ulan. Aduh, saya belum sapa Bu Ulan dari tadi. Bu Ulan, apa kabar? Maaf, saya ganti dulu ya namanya ya, supaya saya bisa kenal dengan Anda. Bu Ulan oh ya udah. Sudah saya rename. Mikrofonnya, oh ya. Oke, Bu Ulan di mana nih Bu Ulan? Bu Ulan agak gaptek kata dia tadi. Bu Ulan masa? kebetulan lagi ada di Surabaya. Lagi di Surabaya. Oke. Lagi ada acara keluarga tapi tetap workshop. Mantap. Penting sekali ya. Oke, sudah semua? Bu Ulan sudah selesai? Sudah. Siapa yang sudah? Mbak Lili sudah selesai. Oke, mantap. Siapa lagi? Mas Fadli sudah belum? Pak Dadi? Kurang berapa Pak Dadi? Kurang 5. Oke, bisa Pak. Ayo semangat Pak. Pasti bisa, kalau cuma 5 sih gampang. Mas Fadli rasanya dari tadi cengar-cengir sudah selesai dari tadi mestinya nih. Kan daftar namanya banyak banget Mas Fadli nih. Betul ya, Mas ya? Iya, nggak perlu diragukan lagi Pak. Nggak perlu diragukan lagi. Yang iya. paling penting tinggal ditulis dulu. Saya ngajarin supaya dapat 20 nama dulu ya, yang kita mau kerja di awal. Oke, yuk siapa lagi sudah? Ya,
30 detik lagi teman-teman. Selesai nggak selesai dikumpulkan? Kayak ujian. Oke. Bu Ana sudah selesai, Bu Ana? Pak, ini yang orang yang berdagang ya, berjualan ya. Ya, yang Kalau suka orang dagang. keluar itu nggak bisa ya? Bisa, tapi jangan sekarang. Kalau nggak ada gimana? Kenalannya sih kebanyakan nggak orang yang bukan jualan. Oh gitu Karena- ya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tapi kira-kira cariin orang yang sekarang lebih ya senang-senang bisnis gitulah, gitu ya. Kenapa sih teman-teman kok saya carinya yang orang suka jualan atau suka dagang? Kenapa? Karena gini teman-teman, kalau orang sudah biasa jualan, suka dagang, kira-kira prospeknya lebih gampang atau lebih susah? Lebih gampang. Lebih gampang, karena kita punya waktu 30 hari tadi kan. Ya kan? Jadi kita juga minta sama tim baru yang baru masuk, baru bergabung sama kita, mintanya gimana? Tolong dong, cari suka dagang, suka jualan. Supaya apa? Supaya kita juga prospeknya lebih cepat teman-teman. Artinya apa? Kalau orang yang suka jualan atau suka dagang, mereka pasti nggak punya keluhan gini. Aduh, saya nggak bisa jualan. Aduh, saya nggak punya teman. Aduh, saya nggak tahu nawarin sama siapa. Betul nggak teman-teman? Gitu ya? Kan tinggal ngeklik apa? Produknya apa? Bayar bonusnya gimana? Cuma gitu doang teman-teman. Makanya kenapa untuk di awal sebaiknya kita coba carikan aja orang-orang yang suka jualan atau suka dagang. Mungkin tetangga sebelah ada yang buka warung atau mungkin pernah jualan ini, pernah jualan itu gitu ya. Itu juga boleh teman-teman. Ya. Gitu ya Bu Ana. Bu Ana kurang berapa banyak? Iya. Oh, ini baru 10 sih, masih kurang 10 lagi. 10 lagi. Oke deh, tambahin dulu deh. Kalau nggak suka jualan juga apa-apa, tulis dulu saja. Supaya kita nanti punya gambaran gimana apa yang kita mesti lakukan. Karena di sini kita belajar langsung ke prakteknya, teman-teman ya. Oke. Sudah selesai semua, teman-teman? Bu Kori sudah? Mbak Kori? Nggak dengar suaranya saya. Oke? Mikrofonnya. Oke? Udah Pak Kori, udah Oke, Pak. sip. Oke, kalau sudah. Mbak Reni sudah, Mbak Reni? Bu Reni sudah siap ya? Bu Reni sudah selesai? Sudah? Nggak dengar suaranya Bu Reni. Kasih tanda jempol aja Bu Reni. Sudah? Sudah Bu? Lagi ngapain Bu Reni tuh? Lagi Senyum prospek aja ya? Bu Reni. Iya. Oke, baik teman-teman, sudah selesai semua? Sudah ya? Oke. Sudah? Oke, sambil jalan teman-teman ya. Nanti tolong dilengkapi sampai jadi 20. Ya, saya mau minta tolong Anda lengkapi jadi 20. Oke, setelah kita punya 20 listnya, terus apa yang kita lakukan teman-teman? Anda harus lakukan namanya membuat janji atau ngundang orang. Tapi saya minta tolong teman-teman, pada saat Anda membuat janji atau ngundang orang, apa yang harus dilakukan? Anda harus lakukan lewat telepon. Anda harus telepon langsung teman-teman. Pak, boleh nggak kalau kita texting? Boleh nggak kalau kita lewat WA? Boleh, boleh-boleh saja. Cuma WA itu punya kelemahan teman-teman. Ya, atau teks itu punya kelemahan. Kelemahannya apa sih? Gini, pernah nggak Anda kirim teks sama seseorang, udah centangnya 2, warnanya biru pula, tapi nggak dibales? Pernah apa sering? Sering. Sering ya kan? Sering kan, betul ya? Bahkan diblokir malahan, Pak. Wah. Pengalaman pribadi, ya kan? Makanya saya bilang apa teman-teman, kalau bikin janji atau ngundang orang, paling enak lewat apa? Lewat telepon. Kenapa sih? Kita bisa tahu langsung responnya mereka. Nanti saya mau ngajarin teman-teman begini, bagaimana caranya kalau kita ketemu orang yang jual mahal, kita jual lebih mahal teman-teman. Ya kan? Lewat apa? Lewat telepon. Kita bisa buat begitu teman-teman. Kalau kita lewat chatting, sudah dikirim, sudah centang 2, warnanya biru, nggak dibalas, itu namanya kita di ghosting. Yang lebih susah lagi tadi, kayak Mas Fadi, nomor kita di blok pula gitu ya. Wah ini di blok aja dah gitu. Kasian kan kita ya, padahal kita tujuannya apa? Tujuannya adalah kita pengen berbagi suatu hal yang baik teman-teman, betul ya? Nah, jadi pada saat kita bikin janji, lakukan lewat telepon teman-teman. Ya, untuk bikin janji temu atau untuk mengundang. Nah, sekarang pada saat Anda mengundang dan membuat janji, apa yang harus Anda katakan? Apa yang harus Anda sampaikan teman-teman? Yang harus Anda sampaikan cuma satu. Anda hanya mengundang atau buat janji, bukan jelasin apapun. Ya, tidak menjelaskan apapun. Nah, terus gimana Pak contohnya? Oke, saya mau kasih contoh teman-teman. Contohnya simpel, cuma ada 3 macam aja contohnya teman-teman ya. Nanti Anda perhatikan, karena nanti Anda juga harus buat rekaman melakukan 3 hal ini teman-teman ya. Caranya pertama gini teman-teman. Oke, sekarang siapa yang mau saya undang? Ada yang mau saya undang nggak? Mbak Kori deh.
Ayo Mbak Kori, tolong dibuka sebentar mikrofonnya. Ya, Oke, oke. Ceritanya saya mau ngundang Mbak Kori nih. Ya, saya Oke. mau ngundang Mbak Kori di undangan Pak Dedi, acara BUM paling cepat kapan? Ada acara lagi nggak? Sabtu, Atau mau Pak. bis? Sabtu, Sabtu ya? Pak. Iya. Sabtu besok Sabtu. jam Jam 1, Pak. jam 1 siang. Oke. Hmm. Misalkan saya mau ngundang Bu Kori, ini teman-teman perhatiin ya. Saya mau ngundang Bu Kori, bagaimana caranya ngundang di BUM hari Sabtu, teman-teman. Oke. Halo Bu Kori, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak. Sehat Bu Kori? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Aduh, syukurlah kalau begitu. Ini kan kita sekarang lagi kondisinya kayak begini ya. Bu Kori, ini kebetulan saya mau tanya, Bu Kori nanti hari Sabtu jam 1 siang, Bu Kori ada acara nggak ya? Kalau sekarang kayaknya belum sih Pak, belum ada Ada acara ya? Eh, Kebetulan nih Bu Kori, saya tuh mau ngundang Bu Kori hari Sabtu besok. Kebetulan saya tuh ada acara di Zoom lewat online. Jadi nanti Bu Kori bisa ikut dari rumah sih sebenarnya, tinggal lihat aja. Nah, kebetulan ini ada satu acara seminar bagaimana caranya mensikapi atau bagaimana caranya kita berbisnis dari rumah di masa pandemi, Bu Kori. Oke. Nah, Bu Kori mau ikut nggak? Kalau mau ikut, nanti sebulan saya punya tiket gratisnya nih. Nah, saya mau ajak Bu Kori untuk ikut di sana. Kira-kira Bu Kori Oke. ada mau ikut nggak? Bisa nggak? Oke, saya coba ikut Bisa ya? gabung hari Sabtu Boleh. ya Pak ya. Hari Sabtu ya. Nanti saya kasih linknya sama Bu Kori. Hari Sabtu pagi, nanti kita masuk sama-sama. Kita belajar sama-sama di sana. Oke, Ya? siap. Gitu ya Bu Kori ya? Oke. Oke, kalau Oke, gitu Bu Kori. Pak. Nanti saya hari Sabtu pagi saya ingetin dulu deh. Supaya kita Oke, nggak lupa. makasih ya, Pak. Oke, makasih Bu Kori. Iya, mari sama. Oke. Ngundang cuma gitu doang teman-teman. Gampang nggak? Gampang ya? Nggak susah sama sekali kan? Betul ya? Anda tinggal telepon saja. Gitu. Oke, sekarang kalau misalkan tadi orangnya bisa. Jadi pertama kali apa yang harus Anda lakukan teman-teman? Kalau ngundang orang di acara, pastikan dulu jam yang kita mau mereka bisa. Mereka bisa datang, bisa hadir. Gitu ya. Jadi pastikan dulu itu. Kalau mereka belum nggak bisa, terus gimana Pak? Kalau nggak bisa, ini caranya teman-teman. Oke, tadi saya sudah kasih contoh yang Bu Kori, bahwa Bu Kori tadi sudah bisa gitu ya. Bisa. Nah sekarang sekarang saya mau kasih contoh yang kedua. Orangnya nggak bisa. Di jam yang saya mau, orangnya kebetulan lagi punya acara. Anggap gini, coba saya minta tolong saya telepon Mbak Ulan lah. Mbak Ulan boleh dinyalakan mikrofonnya? Bisa? Bisa. Harus bisa. Yes, oke, mantap ya. Kita harus mau belajar. Jangan pernah bilang kalau kita gaptek, teman-teman. Saya kemarin ada satu ibu juga. Satu ibu umur 60 tahun lulusan SD. Bilang sama saya gini, Pak, saya ini benar-benar nggak ngerti loh pakai handphone. Oke, Bu, sekarang Ibu tolong didampingi sama anaknya. Jadi saya ajari teman-teman. Belajar tuh nyalakan handphone apa segala macam. Akhirnya bisa. Bahkan sekarang closing-nya luar biasa. Tiap hari presentasi dan closing, teman-teman. Ya. Artinya apa? Tidak ada kata tidak bisa. Ingat ya, kita nggak boleh ngomong tidak bisa. Yang penting apa? Siap, kita coba dulu. Oke, saya telepon Bu Ulan misalkan. Mbak Ulan, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, sekarang Mbak Ulan nanti tolong kalau saya tanya jam hari Sabtu jam 1, Mbak Ulan bikin alasan aja ada acara apa ya? Iya. Ya, oke. Halo Mbak Ulan. Halo, Pak. Ya, Mbak Ulan, mohon maaf saya mau tolong tanya nih. Besok hari Sabtu jam 1, Mbak Ulan ada acara nggak ya? Hari Sabtu sudah ada janji, Pak. Aduh, sayang banget ya. Ya udah nggak apa-apa deh Mbak Ulan. Nanti kapan-kapan kalau ada acaranya lagi saya kontak Mbak Ulan deh. Oke, siap, Ulan, Pak. Ya. Makasih ya Mbak Ulan. Oke. Iya, sama-sama. Nah, gitu aja teman-teman. Kalau orangnya nggak bisa, sudah kita nggak usah ngomong apa-apa. Ya, tapi biasanya ada orang yang kepo. Emang ada apaan sih? Gitu ya. Anda nggak usah ceritain teman-teman ada apa. Bilang aja, oh nggak apa-apa. Ini kebetulan saya ada acara. Kebetulan saya punya tiket gratisnya. Saya mau ngajak Mbak Ulan, tapi Mbak Ulannya nggak bisa. Nggak apa-apa deh. Nanti kapan-kapan ya Mbak Ulannya kalau ada lagi saya kontak Mbak Ulan. Artinya apa teman-teman? Kita nggak ditolak siapapun pada saat mengundang. Betul nggak? Ya kan? Orangnya nggak bisa ya sudah kita nggak usah cerita apa-apa. Nanti suatu saat kapan-kapan kita bisa undang lagi. Gitu ya? Gampang kan untuk undang orang? Gampang nggak? Gampang banget teman-teman. Nah sekarang bagaimana caranya buat janji? Ya, bagaimana caranya buat janji? Jadi kalau buat janji gini teman-teman caranya. Paling gampang Anda telepon. Misalkan saya telepon siapa? Pak Mas Dadi aja. Mas Dadi. Pak Dadi. Pak Dadi. Pak Dadi. Pak Dadi. Pak Dadi. Pak Dadi, halo. Pak Dadi, Pak Dadi. Tuh suaranya melamun. Kita melamun. Apa kabar Pak Dadi? Pak Dadi,
Saya sekarang mau ngajari Pak Dadi untuk ngundang untuk bikin janji sama orang. Ya? Oke. Tadi Pak Dadi sudah ada list 20 nama nggak? Ada ya? Ada. Nah, sekarang yang paling gampang dari 20 nama itu kira-kira ada nggak satu nama yang paling gampang dikontak? Ada. Namanya siapa? Namanya siapa Mas Dadi? Supriyono. Supriyono. Nah, gini, nanti Mas Dadi telepon sama Pak Supriyono. Bilangnya gini, Mas Supriyono, apa kabar? Ya, basa-basi dulu aja ya. Basa-basi dulu aja teman-teman. Apa kabar? Iya. Ya apa bisnis sekarang? Boleh tanya teman-teman. Ingat teman-teman, kalau ada keluhan itu peluang. Apapun keluhan mereka itu peluang buat kita. Ya, tanya dulu. Ya gimana sekarang bisnis? Sehat ya? Sehat ya? Yo, jangan ini ya, jangan nggak jaga kesehatan ya. Wah, kita seakan-akan kasih nasihat aja teman-teman. Terus mulailah buat janji. Caranya gini. Tanya, Mas Supriyono, saya ini kemarin ketemu sama teman saya. Nah, kebetulan teman saya ini lagi cari partner bisnis untuk pegang produknya dia. Nah, dia tanya sama saya, punya teman nggak kira-kira yang bisa untuk jadi partner bisnisnya dia? Saya keingetan sama Mas Supriyono nih. Kalau Mas Supriyono mau nggak saya temuin sama teman saya ini? Nanti paling kita video call aja sebentar. Jadi biar dia jelasin bisnisnya gimana, terus caranya gimana. Mau nggak? Gitu ya Mas Dadi ya? Jadi tinggal ngomong seperti itu aja. Ajarkan saja, tanyakan saja kira-kira dia mau nggak untuk pegang produknya. Gitu doang. Gampang teman-teman bikin janji. Tapi ingat teman-teman, sebelum bikin janji, Anda harus tanyakan dulu. Misalkan apa, Mas Dadi sebelum bikin janji, tanya dulu sama Mas Fadli. Mas Fadli, misalkan upline-nya Mas Fadli nih, besok mau presentasi. Mas Fadli, besok ada waktu jam berapa? Teman-teman, pada saat kita melakukan presentasi, itu jangan lebih dari 1 jam. Ya, kita sudah siapkan satu materi presentasi yang hanya 20 menit, teman-teman. Jadi selesai 20 menit. Jadi paling lama cuma 1 jam saja. Jadi nanti misalkan Mas Fadli bilang, saya jam 1.00, oke. Mas Dadi tinggal telepon sama Mas Supri, kalau mau besok kita video call sebentar jam 1 siang misalkan. Cuma gitu aja teman-teman. Kalau dia mau, oke, ayo, udah ketemuan. Nah, kalau nggak mau, atau dia bilang gini ya, kalau misalkan dia bilang, aduh, saya repot nih, masih banyak kerjaan, wah nggak kepegang pasti saya produk. Oh ya nggak apa-apa. Teman-teman ingat ya, kalau ada ketemu orang jual mahal, kita harus jual lebih mahal dikit. Ya kita jual lebih mahal dikit, jangan banyak mahalnya, jual lebih mahal dikit. Artinya apa teman-teman? Pada saat mereka jual mahal, aduh saya repot segala macam. Apa yang harus Anda lakukan? Ini yang harus Anda sampaikan teman-teman. Oh nggak apa-apa Wis, nggak apa-apa deh. Kalau nanti masih sibuk, masih repot, nggak apa-apa. Saya coba tawarkan teman-teman saya yang lain duluan. Kata-katanya teman-teman ya, nggak apa-apa deh. Saya tawarkan dulu ke teman-teman saya yang lain duluan. Oke, kalau orang ini senang bisnis beneran teman-teman, pasti dia ngejar. Ini produknya apa sih? Ini apaan sih produknya? Ini produknya apaan sih? Gitu ya. Pasti dia tanya teman-teman. Ya kan? Jadi buat mereka yang kejar kita, bukan kita yang kejar mereka. Gitu ya teman-teman ya. Bisa ya? Gampang atau susah? Bisa. Gampang? Susah Gampang. Gampang. Gampang kalau dikerjain teman-teman. Jadi susah kalau nggak diapa-apain. Betul ya teman-teman ya? Nah, sekarang saya tanya. Jadi saya tanya, gampang atau susah? Ngundang itu susah atau gampang sih? Semua bilangnya apa? Gampang, susah. Artinya apa? Gampangnya 2 kali teman-teman. Masih gampang. Betul ya? Nah, sekarang apa yang jadi susah, teman-teman? Kenapa mengundang atau buat janji jadi susah? Sebenarnya cuma satu masalahnya, teman-teman. Kenapa ngundang dan buat janji jadi susah? Karena Anda ngundangnya atau buat janjinya cuma sedikit. Oke? Cuma sedikit. Maksudnya apa sih, Pak? Oh, kemarin saya udah selesai training bilang sama saya, Pak, saya sudah coba cara Pak Stanley. Saya undang orang, Pak. Saya coba bikin janji sama orang. Nggak ada yang mau, Pak. Terus saya tanya, Anda ngundangnya berapa banyak? 3, Pak. Oke. Anda tahu hukum Pareto nggak, teman-teman? Hukum Pareto bisnis tahu nggak? Tahu. Tahu ya? Berapa? 80-20. Artinya 80% orang menolak, 20% orang oke. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau Anda nawarkan 3 orang, atau Anda ngundang 3 orang, atau Anda bikin janji sama 3 orang. 3 orang, 20%-nya berapa? Nggak ada. 0,6. Betul ya? Nggak ada artinya orangnya, teman-teman. Jadi artinya kalau Anda ngundangnya cuma 3 orang, bikin janjinya cuma dengan 3 orang, dan belum ada yang oke, belum ada yang yes, artinya apa, teman-teman?
artinya wajar. Oke ya? Artinya wajar, teman-teman. Jadi, kalau ngundang orang mesti berapa? Anda kalau ngundang orang, sekali ngundang, Anda harus undang minimal 20 orang, teman-teman. Ya, minimal undang itu harus 20 orang. Bikin janji juga sama, teman-teman. Anda harus bikin janji sama 20 orang. Kenapa? Dari 20 orang, Anda bisa dapat berapa orang? 20%-nya? 4 orang yang oke. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, artinya apa? Anda harus ngundang orang sebanyak-banyaknya. Kita bicara franchise tadi, berarti kan kita mesti punya cabang sebanyak-banyaknya. Artinya apa, teman-teman? Anda harus punya banyak orang. Anda harus punya tim yang besar, teman-teman. Ya, jadi ngundang itu jadi sulit kalau Anda ngundangnya sedikit. Sama, Anda nggak bisa jual mahal kalau Anda punya undangan cuma sedikit. Anggap ini, undangan Anda cuma 3 orang. Makanya nanti Anda ngomongnya jadi gini, Bu, ayo Bu, ketemu teman saya, ini book pro-nya bagus kok. Anda jadi ngerayu mereka dan Anda yang kejar-kejar mereka, betul nggak? Padahal saya tanya dulu, Anda ini pebisnis apa bukan? Pebisnis. Kalau Anda pebisnis, ya Anda bicaranya juga pebisnis, teman-teman. Ya, nggak usah takut, nggak usah ragu. Oh, belum mau ya? Oh, nggak apa-apa. Tinggal aja dulu, teman-teman. Kalau Anda punya list yang banyak, Anda pasti berani ninggal. Betul nggak? Betul ya? Tapi kalau list Anda cuma sedikit, cuma 3, Pak, aduh kalau 3-3-nya nggak masuk gimana? Akhirnya apa? Akhirnya jadi Anda yang memelas sama mereka. Ayo dong, tolong dong, ayo dong, join dong, aduh dong, begini dong. Gitu, teman-teman. Padahal kalau dibuat begitu, artinya apa? Artinya mereka yang akan jaga. Anda yang harus berjuang untuk kejar mereka. Jangan dikejar, teman-teman. Manusia itu kayak merpati. Pernah lihat merpati ya? Lagi kumpul, ya kan? Coba Anda datang di tengahnya. Apa yang terjadi? Terbang semua. Ya kan? Terus Anda diem. Setelah mereka terbang, Anda diem aja di situ. Apa yang terjadi, teman-teman? Balik lagi. Ya kan? Pada ngumpul lagi tuh. Gitu. Ya itulah, teman-teman. Makanya dunia bisnis network itu juga kurang lebih hampir sama. Anda harus belajar ngundang. Ngundangnya yang banyak. Kenapa? Bicara network, bicara angka, teman-teman. Bicara angka berarti bicara apa? Bicara tentang jumlah yang besar. Semakin besar Anda punya bisnis, otomatis bonus Anda semakin besar. Ya, semakin Anda sering mengundang, semakin banyak yang Anda undang, potensi Anda untuk bisa closing semakin besar, teman-teman. Gitu ya? Oke? Siap, teman-teman? Siap. Siap ya? Jadi tahu kalau ngundang harus berapa? Sekali ngundang? 20 nama. Gitu ya. Nanti Anda hari apa? Hari Sabtu ada acara lagi tuh. Boom. Sama Pak Deddy sama Mbak dan kawan-kawan. Jadi Anda harus ngundangnya siapkan berapa? Minimal undang 20 orang. Coba ya teman-teman ya. Anda coba, Anda undang, Anda lihat hasilnya berapa. Tapi Anda saya minta tolong Anda catat. Yang namanya bisnis itu harus penuh pencatatan, teman-teman. Anda harus catat. Oke, hari ini saya ngundang. Ngundang berapa? Saya ngundang 10. Yang oke berapa? Yang nggak oke berapa? Yang alasan apa berapa? Tulis aja teman-teman. Anda catat. Oke ya? Coba Anda lakukan, Anda coba nanti ngundang di hari Sabtu. Siap? Oke, siap. Siap ya teman-teman semua ya? Siap ya? Oke. Nah, tugas Anda sekarang apa teman-teman? Yuk, sekarang saya kasih tugas. Supaya apa? Supaya ini jadi habit Anda. Supaya ini nanti Anda jadi nggak lupa. Anda juga bisa terus bekerja. Apa yang pertama teman-teman? Yang pertama harus dilakukan adalah Anda harus latihan dulu sebelum ngundang. Ya, Anda harus latihan dulu sebelum ngundang. Anda bisa bayangin nggak kalau Anda mau ngundang orang terus ngomongnya gini. Misalkan saya ngundang Mbak Pinky. Mbak Pinky, halo Mbak Pinky, apa kabar? Misalkan gitu ya. Terus, halo Mbak Pinky, apa kabar? Halo. Sehat-sehat? Sehat. Sehat ya? Oke. Terus saya mengundang-undangnya gini teman-teman. Gini Mbak Pinky, gini loh, maksudnya apa sih? Saya tuh kan ini loh. Lamaan lu ngomongnya belepotan, udah deh, capek deh gue. Ya kan teman-teman, kalau Anda nggak latihan dulu, itu yang terjadi. Anda pasti gelagapan. Nah, kalau orang mau ngundang orang gelagapan, orangnya masih mikir kan. Coba Anda kalau ketemu orangnya gelagapan begitu, kira-kira apa ada di pikiran Anda? Langsung diomelin. Ntar dulu, ini orang mau ngundang apa mau nipu? Kok takut banget, betul nggak teman-teman ya? Jadi Anda harus latihan dulu, tingkatkan jam terbang Anda. Nah, caranya gimana teman-teman? Latihan di depan cermin. Anda coba ngundang sendiri aja, ngomong sendiri. Anda lihat di depan cermin itu Anda lihat sendiri. Kira-kira kalau saya diundang sama orang kayak begini nih, suka apa enggak? Ya, perbaiki terus dulu teman-teman. Berapa kali Anda latihan? Latihan sesering mungkin.
Ya, latihan sering mungkin. Terus, Pak, supaya ngomongnya lancar gimana? Gini, tadi kan kita ngundang orang pakai telepon kan? Iya. Betul ya? Nah, Anda pernah lihat nggak kalau naik pesawat, ada pramugari itu. Begitu pesawatnya mau take off, dia ngomong, ladies and gentlemen, bla 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 bla. Oh, kok luar biasa ya dia hafal. Enggak, teman-teman. Dia bikin pakai apa? Dia bawa buku catatan, dibaca sama dia. Ya, itu dibaca. Hal-hal yang berganti dikosongin. Misalkan, selamat datang di pesawat, gitu kan? Itu diganti sama dia. Ada bersama co-pilot kita, kan diganti semua. Terus dia kata-kata lagi. Sama teman-teman. Kalau Anda mengundang, sekarang caranya gimana teman-teman? Anda bikin skripnya dulu. Paling gampang, Anda tuh harus punya buku kerja namanya primbon, gitu ya. Ceritanya primbon gitu ya. Primbon tuh artinya apa? Buku di mana Anda tulis ngundang orang. Ngomongnya apa? Karena ngundangnya kan pasti sama terus, betul nggak? Iya. Ya kan? Nggak ganti-ganti kan cara ngundangnya. Jadi kalau ngundang orangnya bisa. Jadi Anda harus bikin 3 hal, teman-teman. 1, mengundang orang, orangnya bisa. Yang kedua, ngundang orang, orangnya nggak bisa. Yang ketiga, buat janji temu. Siap? Ya. Jadi kalau yang buat janji temu, misalnya ini, selamat pagi, siang, sore. Titik. Kan dia ngomong, selamat pagi Mbak Pinky, selamat sore Mbak Pinky. Nah, itu nggak ganti-ganti gitu ya. Oke. Terus basa-basi, tulisin basa-basi. Basa-basi itu apa kabar, bla 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 segala macam. Udah selesai bahasa. Nah, itulah mulai kita masuk di kalimat intinya. Mbak Pinky, kemarin tulis semua ya. Iya. Namanya siapa? Kemarin saya ketemu dengan teman saya. Kebetulan dia lagi cari mitra kerja untuk pegang produknya dia. Produknya tentang kesehatan, itu kalau nggak salah tentang COVID. Karena kalau zaman COVID Anda boleh tambahin tuh. Kalau nggak salah untuk pencegahan dan pengobatan COVID. Nah, dia itu butuh partner. Saya ditanya, saya punya teman nggak? Saya keingetan sama Anda. Mau nggak Anda saya temukan sama teman saya? Kenalkan dengan teman saya. Udah, gitu aja teman-teman. Anda tinggal baca kan? Pada saat telepon tinggal baca. Betul ya? Betul ya? Ya udah, Anda buat dulu itu. Tugas Anda gini teman-teman. Buat skripnya dulu. Habis buat skrip, ada 3 skrip. Yang pertama, mengundang orangnya bisa, mengundang orangnya nggak bisa, bikin janji temu. Bikin dulu skripnya. Kalau sudah teman-teman, Anda record voice Anda pada saat Anda mengundang tadi. Kirimkan ke mentor Anda. Ya, kirimkan ke mentor Anda. Nanti biar mentor Anda yang akan menilai. Kalau kurang bagus, masih harus remedi, nggak apa-apa. Diulang aja teman-teman. Kenapa? Tujuannya supaya Anda benar-benar nanti pada saat ngundang, jadi orang yang paling jagoan ngundang. Jadi kalau untuk ada Mas Dedi nanti bikin, sayembara, yang paling banyak pengundangnya dapat hadiah, Anda pasti menang. Kenapa? Anda udah tahu caranya ngundangnya gimana teman-teman. Betul nggak? Ya kan? Jadi apa teman-teman? Yuk, kita belajar punya habit baru. Gimana cara ngundang? Jangan sampai ngundangnya aja salah teman-teman. Nggak boleh. Ya, Anda ngundang harus benar. Nah, kalau Anda ngundang, Anda catat statistiknya. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa, oh saya ngundang 10. Kalau hari ini Anda ngundang 10, yang masuk 2, Pak. Besok ngundang lagi 10, Pak. Atau ngundang 20, Pak. Yang masuk berapa? Yang masuk nggak ada. Berarti ada yang salah dengan cara Anda ngundang. Karena apa? Semua mengundang apapun nantinya kita bekerja di sini, harus tambah lama, tambah naik. Ya, ngundang 20, awalnya cuma 1. Ngundang 20 lagi, terus naik jadi 7. Ngundang 20 lagi jadi 18. Itu namanya skill Anda meningkat, teman-teman. Ya, jadi Anda harus catat. Bisa teman-teman? Nggak susah kan? Nggak susah kan? Ya, jadi ingat apa tugasnya teman-teman? Buat rekaman. Anda mengundang orangnya bisa, mengundang orangnya tidak bisa, dan membuat janji temu teman-teman. Oke ya? Gitu ya. Langsung diserahkan ke mentor Anda. Kapan harus dikumpulkan? Kita nanti ketemu lagi hari Kamis teman-teman. Jadi paling lambat Anda harus mengumpulkan hari Rabu malam. Ya, Rabu malam Anda harus sudah setor. Kalau nggak setor, teman-teman, mohon maaf, hari Kamisnya Anda nggak bisa ikutan lagi. Padahal hari Kamis belajar apa, Pak? Belajar target market. Saya mau tanya gini, Pak, kenapa sih saya kok closing kok dapatnya user lagi? Kok nggak pernah dapat leader? Nah, kita akan bahas nanti di pertemuan hari Kamis, teman-teman. Kenapa? Bagaimana caranya kita dapat leader? Oke? Siap? Siap. Gitu ya, teman-teman. Jadi tugasnya dikerjakan, dikumpulkan semua ke mentor Anda masing-masing. Ya, nanti tolong para mentor dicek lagi. Anda harus pastikan bahwa apa yang dibuat itu adalah sudah benar sesuai skripnya. Ya, gitu ya teman-teman. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Iya. Ya. Pak Stanley. Gimana?
Pak Senli, Ping kan pernah coba ngundang orang. Hmm. Terus jawabannya seperti ini. Mereka orang bilang, sorry ya Ping, gue kan udah punya produk sendiri. Jadi gue mau fokus dengan produk gue yang sekarang. Itu. Terus ada lagi yang jawabannya seperti ini. Oh, lu motorin gue momen ya? Gue lihat kok setiap hari status lu momen mulu. Sorry ya, Kenapa gue nggak begitu? mau. Oke, Kenapa? terus? Karena produk momen itu mahal. Pertama. Terus yang kedua, kalau ngomongin kata harga, Ping, di luar sana tuh banyak produk yang harga jauh di bawah momen dan kualitasnya pun juga bagus dan marketing plannya juga oke kok. Jadi yang mending gue pilih yang harga murah aja, yang merakyat. Terus gimana? Seperti itu. Tapi tadi bukannya itu, maaf potong Pak Stanley. Tapi tadi bukannya kalau kita mengundang nggak boleh menjelaskan apapun. Ya, Iya. tapi ini terlanjur orangnya sudah tahu. Udah Kenapa? tahu, karena status di WA. Karena kan Pika Ya, kan setiap betul. hari ada bikin status momen di WA seperti itu. Jadi dia bilang, oh Ping, lo motorin gue momen ya? Gue tahu kok lo sekarang lagi fokus di sana. Karena gue lo tuh ganti tayangan momen mulu gitu loh. Nggak Seperti itu. apa-apa. Dan di sosmed pun lo berselancar dengan momen terus. Yes. Begitu. Terus Jadi, gimana sorry ya, caranya? gua Gimana nggak caranya mau. teman-teman? Gini, Gimana kalau itu ketemu solusinya? orang seperti itu, kalau kita ketemu orang-orang yang sudah seperti itu jual mahal, sementara tinggal dulu saja teman-teman. Kenapa? Aja. Ya, kita juga loh. Kalau Anda terus bertahan sama dia terus debat percuma, nggak ada artinya. Nanti kita akan bahas ini sebenarnya di pertemuan keempat teman-teman ya. Tapi sementara kalau udah ketemu dengan kayak gitu, sudah gitu, nggak apa-apa deh. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kamu perlu produknya aja hubungi saya. Bangun saja relasi. Iya. Ya, bangun saja relasi teman-teman. Nggak usah diajak debat. Karena apa? Kalau Kamu namanya sih segala nggak macam. debat sih, Pak Stanley nggak debat. Ya. Cuma bilang gini doang sama dia. Nanti kalau lo udah mentok di bisnis lo cari gue ya. Nah, ya. Karena waktu itu Mr. Reddy juga bilang gitu sama Pinky. Pink, Ya, lo nggak udah apa-apa. mentok di bisnis lo Itu- cari aku ya. Nah, itu biasanya kalau ketemu orang-orang yang sekarang lagi asik di bisnis yang lain, teman-teman. Ya kan? Mereka sudah asik. Kita gini, Pak, nanti ini sebenarnya pembahasannya agak sedikit melenceng, tapi Anda nggak usah pusing dengan itu dulu, teman-teman. Kenapa? Masih banyak orang yang bisa kita garap. Kalau Anda ketemu sama orang yang dia lagi asik menjalankan bisnis lain, percuma, teman-teman. Nanti akhirnya tarik-tarikan. Udah, tinggalin aja dulu. Tinggalkan saja dulu, teman-teman. Anda cari. Makanya nanti Anda harus ngundang dulu aja yang banyak. Intinya begitu. Kalau Anda sudah ketemu orang kayak gitu, tarik-tarikan percuma. Nggak ada untungnya, teman-teman. Dan nggak mungkin closing kok. Nggak mungkin closing. Jadi nanti makanya kenapa minggu depan kita mulai belajar lagi untuk bikin target marketnya seperti apa. Gitu. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang target market, teman-teman. Oke? Siap. Gitu ya, teman-teman ya. Tetap semangat. Jadi yang paling penting cuma satu, yuk kerjain aja dulu tugasnya. Ya, Anda coba dulu saja. Nanti Anda mulai ngundang orang, kalau sudah mulai bisa, udah bikin rekamannya, mulai ngundang orang. Nggak usah takut salah, teman-teman. Ya, nggak usah takut gagal. Toh kita menawarkan sesuatu yang baik. Zaman sekarang, teman-teman, ini semua orang lagi sibuk cari bisnis, lagi sibuk cari peluang usaha. Nggak usah bingung, tawarin aja. Pada saat kita bikin janji, nggak usah ngomong apa-apa. Kalaupun orangnya nembak, ini bisnis kamu yang segala macam, oh udah tahu kamu bikin kayak gitu. Iya, ayo ikut yuk. Udah sekalian aja teman-teman. Kenapa? Karena pada saat ini memang semua orang lagi cari bisnis. Pasti, ya kan? Kenapa? Oke, saya mau tolong ini sedikit. Kemarin saya kebetulan ketemu dengan beberapa pengusaha, teman-teman. Pengusaha mobil, pengusaha segala macam. Mereka semua lagi kesulitan. Dan setelah saya ceritakan bisnis tentang momen, akhirnya mereka lihat, ini profitnya gede juga ya. Gede memang. Dan sangat simpel, Anda bisa kerjakan dari rumah. Nggak susah kok. Gimana caranya? Kita ajarin gitu ya. Jadi nggak susah, teman-teman. Kemarin ada lagi satu ketemu sama agen properti. Ini agen properti juga boleh, teman-teman. Kalau punya teman-teman agen properti boleh ditawarin. Kenapa? Kemarin saya ketemu sama agen properti, guyonan sama saya gini. Gimana bisnismu? Wah, rame, Stan. Wah, bisnis properti lagi rame. Rame, dia bilang itu. Rame banget sekarang. Serius? Rame yang jual, nggak ada yang beli. Ya, emang iya. Yang jual banyak, teman-teman. Yang beli kagak ada. Sama juga bohong kan sebenarnya. Tapi dia bilang, ya bener rame. Dia bilang gitu. Semua orang cari dia untuk apa? Untuk jual rumahnya. Tapi dia kesulitan untuk cari pembeli. Makanya teman-teman, yuk. Sekarang prinsipnya cuma satu. Ini basicnya, teman-teman. Ini basic dasar bagaimana cara kita membangun bisnis. Tujuannya cuma satu, kita tawarkan franchise-nya. Nanti Anda lihat di pertemuan 3 kita akan belajar presentasinya bagaimana menggunakan lembar kertas sakti. Bisa closing sampai 10,6. Kok bisa sih? Karena kita sudah punya rutenya, kita sudah punya roadmap-nya, teman-teman. Anda tinggal ngikut aja. Yang penting cuma satu, konsisten. Anda harus coba dulu. Gitu ya, teman-teman ya? Siap? Siap ya, teman-teman?
Siap, coba dulu ya. Oke, jadi tinggal Anda kumpulkan tugasnya paling lambat hari Rabu malam. Kalau Rabu malam Anda belum masuk tugasnya, mohon maaf, Anda nggak bisa ikut pertemuan kita di hari Kamis. Ya, gitu teman-teman. Thank you buat waktunya. Dicoba, dikerjakan langsung, jangan ditunda teman-teman. Nanti kita lihat progresnya seperti apa. Oke, segitu dulu dari saya, Mbak Doli. Ada yang mau ditambahkan, atau Mas Dedi? Mungkin nanti ini teman-teman kita buat satu grup khusus untuk yang ini ya hari ini, Mbak Doli. Jadi biar gampang kita ngasih informasinya, ngontrol. Iya, seperti biasa. Kemarin juga udah yang workshop basic yang pertama sesi 1 udah dibikin grup. Nanti yang kedua. Sesi kedua. Yes, oke. Yang penting cuma satu teman-teman, tetap semangat, jangan pasrah. Semoga kita juga berdoa sama-sama supaya kita bisa lewati pandemi ini dengan baik ya, sampai selesai nih gelombang kedua. Jadi tetap jaga kesehatan, bekerja dari rumah, nggak usah pusing, jangan sering ketemu orang dulu sementara. Karena apa? Ya karena situasinya berbeda saat ini dengan yang kemarin-kemarin ya. Oke gitu teman-teman, sukses buat Anda semua. Mbak Doli gitu ya. Jadi ketemu Ada hari. foto dulu? Mau foto dulu? Oh harus, foto tuh harus. Itu hal wajib teman-teman ya. Kenapa? Kalau teman-teman nanti kalau sudah foto, Anda taruh fotonya di grup. Makanya teman-teman, kalau Anda taruh pasang status itu jangan melulu tentang jualan. Iya. Nanti Anda dapat cap di sini tulisan cetek, momen logonya di sini. Ya, Anda yang harus Anda tunjukkan di grup atau tunjukkan di status itu jangan melulu tentang jualan, tapi lebih banyak tentang kegiatan Anda yang positif. Ya. Buatlah orang di luar sana. Terus satu lagi teman-teman, kalau bisa jangan pakai nama kata-kata pilih momen, jangan. Ya, Lili siapa saja. Brandingkan diri Anda, teman-teman. Tujuannya buat apa? Supaya yang naik diri Anda. Jadi kalau Anda orang lihat status Anda, Instagram Anda, apapun medsos Anda, jangan taruh produk sama harga di sana. Kenapa? Kalau Anda tulis begitu, orang udah tahu, oh ini orang jualan nih, gitu kan? Karena apa? Pada intinya orang tuh nggak suka dijualin. Betul nggak? Ya kan? Terus apa yang harus ditaruh sana? Taruhlah di medsos Anda, kegiatan Anda sehari-hari, yang sangat menyenangkan, yang positif-positif aja taruh sana. Pada saat Anda lagi bete, lagi susah segala macam, nggak usah nulis-nulis di Facebook atau di Instagram, nggak usah nulis status lah. Kenapa? Karena itu akan membuat personal branding Anda jadi turun. Jadi kalau misalkan sekarang orang cari pasti Doli Sartika, siapa Doli Sartika? Pasti yang dicari Instagramnya. Oh ini tuh Mbak Doli. Ini orang enak banget. Coba ya, kalau di Instagramnya Mbak Doli tuh kita ngeliatin. Ini orang-orang jalan-jalan, main-main doang, ngumpul pakai Zoom, tapi terus ada di feed-nya di story-nya ada tulisan ini. Terima kasih bonus saya sekian. Terima kasih bonus saya sekian. Ini orang enak banget. Ini ngerjain apa sih? Orang kan bingung loh nyari. Ini ngerjain apa sih? Ya toh? Penasaran pastinya. DM, Mbak, ini ngerjain apa sih? Gitu. Tapi kalau Anda taruhnya semua, udah produknya di situ, harganya juga di situ, semuanya logo-logonya semua begitu. Artinya apa? Akhirnya orang ngecap. Mbak Doli mana? Doli Momen. Wah, Doli Momen pasti kalau telepon, begitu telepon tulisannya Doli Momen. Iki pasti ada produk baru. Nanti aja. Betul nggak teman-teman? Ya, jadi personal branding itu Anda harus buat namanya nama personal Anda. Jangan pakai embel-embel momen. Anda harus buat dua. Satunya personal branding, yang satunya Anda buat apa? Anda buat lagi toko. Nah, nanti Anda belajar untuk endorse. Jadi Anda tuh sebagai influencer di personal branding Anda. Apa yang Anda tawarkan? Anda menawarkan satu toko. Tokonya apa? Toko itu. Saya beli ini toko itu. Padahal tokonya toko Anda juga. Gitu loh teman-teman caranya. Nanti kita akan belajar lebih banyak untuk masalah seperti itu. Oke? Itu teman-teman. Thank you. Sampai ketemu lagi. Saya sudah harus masuk di kelas berikutnya. Foto? Sampai ketemu. Kita foto dulu. Yuk, buka dulu kameranya teman-teman. Ya. Bu Dijah, Bu Siti. Kameranya buka dulu yuk, kameranya yuk. Kameranya. Nanti taruh kegiatan kita ini di kameranya dibuka. Nanti aja kameranya, saya masih capek banget. Oke. Ya. Baru datang. Oke. Jadi teman-teman, saya minta tolong nanti pertemuan berikutnya semua open cam ya. Iya. Ya. Oke. Yuk teman-teman, saya minta tolong fotonya harus yang semangat mungkin. Ya, energiknya. Kita keluarkan energi positif kita teman-teman. Kita menghibur banyak orang di luar sana yang sekarang lagi pusing.
Ya, oke ya, betul ya. Mereka lagi pusing. Kita tunjukkan bahwa kita ceria-ceria aja. Jadi mereka tanya, lu ngapain sih kok ceria pada saat orang lagi pusing? Iya, karena apa? Bisnis kita tetap jalan. Oke? Ya, gitu teman-teman. Yuk, Oke. siap teman-teman. 1, 2, 3. Kurang heboh ah. Ya, Ya, sekali lagi. gitu ya. Ya. Gitu ya. Oke, siap ya, teman-teman ya. Let's go. 1, 2, 3. Oke. Bentar, cetak dulu. Cetak dulu. Nyetak dulu, takutnya nggak jadi. Siapa tahu ada yang kedip. Tadi yang keluar siapa ya? Oke, aman. Bu Kartini ya? Enggak ada Bu Kartini, ada tuh. Pak Asep. Oh, ada Bu Pak Asep Kartini. yang keluar. Pak Asep Pak ya? Asep yang keluar. Oke, gitu teman-teman. Sampai ketemu hari Kamis di jam yang sama. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Yo, semuanya. Thank you. semuanya. Kita bikin grup ya. Sampai ketemu habis malam ini ya, jam 9. Dadah. Jam 7 malam. Thank you Pak Stanley. Terima kasih. Sama-sama, Sampai thank you. ketemu Mas hari Stanley. Ya, makasih Mas Stanley ya. Semangat ya. Terima kasih ya teman-teman Semangat semua. sehat-sehat semua. Terima Jaga kasih, protokol Pak. kesehatan. Saya undang di grup ya. Jaga prokes. Saya undang di grup ya. Oke. Yo, yo, yo. Oke, izin live ya Mbak Dol, Pak Dedi. Yo, makasih. Oke.